Desa Kalianget adalah salah satu desa yang terletak di Bali Utara, tepatnya di daerah Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Bali, Indonesia. Desa ini memiliki keindahan alam yang memikat. Kehidupan masyarakat di Desa Kalianget sangat bergantung pada sumber daya alam yang melimpah. Penduduk Desa Kalianget mengelola lahan pertanian dengan hasil utama berupa padi, jagung, buah, dan sayuran. Tanah yang subur dan sistem irigasi yang baik menjadikan desa ini dikenal sebagai daerah pertanian yang produktif. Desa Kalianget menjadi salah satu penghasil sutra mas tuli. Sutra mas tuli adalah salah satu produk unggulan desa ini yang memiliki nilai budaya tinggi. Sebuah kain tradisional Bali yang terkenal karena kualitas dan proses pembuatannya yang rumit serta memerlukan ketelatenan yang tinggi. Iya, perkenalkan, nama saya Nyoman Silane, dari Desa Kalianget, Kecamatan Seririt. Sedangkan usaha adalah pembuatan kain sutra mas tuli. Cuman kegiatan bukan suatu usaha yang besar itu. Sekedar untuk mengisi waktu. Sebenarnya saya adalah pensiunan PNS gitu. Jadi untuk mengisi waktu-waktu itu saya ikut bergabung di pembuatan mas tuli untuk melanjutkan kegiatan orang tua saya. Memang sebenarnya orang tua saya lah yang mengawali kegiatan ini, saya cuma melanjutkan aja gitu. Saya pensiun mulai tahun 2011, sedangkan mulai melanjutkan usaha itu adalah tahun 2013 sekitar bulan Oktober. Nah, terus perkembangannya dari tenaga penenunnya 4 orang, sekarang tinggal 2 orang gitu, karena yang satu udah meninggal, yang satu istirahat, udah tua, nggak bisa menyelesaikan ini karena dari penglihatan udah kabur gitu. Kalau masalah proses pembuatan, kalau dari awal sekali cukup lama, karena awalnya benangnya itu kan putih. Nah, sekarang untuk lusinya kita membuat minimal itu 1 kali pembuatan itu untuk 50 lembar kain. Nah, itu prosesnya pertama pencelupan, jadi benang putih dicelup misalnya pakai warna merah, warna ungu dan lain sebagainya gitu. Nah, itu pencelupannya aja butuh waktu hampir 1 hari. Karena kalau dalam cuaca seperti sekarang terang gitu, kalau mendung nggak lama. Terus proses penggulungan lagi gitu, penggulungan lagi, benang yang sudah kering itu digulung lagi. Udah itu baru dipintal melalui pengebuman istilahnya. Dipung, jadi 1 benang itu dipilih jadi disusun jadi sekian seperti di tempat sana. Nah, sudah itu proses lagi di tempat sini, di tempat tenun itu istilahnya nusuk. Nusuk itu berarti dari benang itu dimasukkan ke guun, dari guun ke serat. Nah, dari guun ke serat barulah bisa mulai nenun. Sedangkan kalau motifnya cukup lama juga pembuatan motifnya. Pembuatan motifnya sama dari tadi itu, dari proses benang putih, ya, benang putih digulung satu persatu itu, terus dari itu dimasukkan dalam satu tempat lagi, namanya
Untuk di pembuatan motif itu mempen istilahnya, menggulung benang itu mempen istilahnya itu. Nah itu pembuatan motif itu sekitar mungkin 1,5 hari. 1,5 hari udah gitu, udah digulung tuh dibuat motifnya, dicelup lagi sesuai dengan warna yang diinginkan, merah, misalnya tadi ungu, misalnya kuning gitu. Nah, untuk dasarnya sudah itu dibuka itu prosesnya itu lagi pewarnaan motif itu kan ada kembang, ada apa gitu, gambar itu diwarnai lagi, namanya nyatri itu. Namanya nyatri, sudah itu baru sudah selesai nyatri itu udah kering, baru mapal lagi, dipisah lagi satu persatu benangnya, satu persatu baru siap untuk ditenun. Kalau untuk tenunnya, kalau tidak ada masalah, misalnya kayak di alatnya, masalah benangnya, kadang-kadang terjadi kusut kan gitu ya. Nah itu dalam 3 hari dia dapat 2 lembar. Kalau lancar, bahkan tergantung dari kepala. Kalau orangnya itu masih muda, biasa penglihatan masih bagus, mungkin sehari dapat 1. Penjualannya sementara untuk saya sama teman tuh Bangli sama Gianyar. Kalau di sini ya yang datang ke sini kan paling dia 1-2 orang gitu. Kadang-kadang ya kalau sudah tahu dia untuk dirinya sendiri gitu, ke sini ngambil dia. Kalau beli di luar kan lebih mahal ya. Seluruh Bali sih. Ya, cuman kita kan tergantung dari seperti sekarang kan ada reseller kan seperti itu ya. Dia ngambil ke sini gitu. Nanti kemana penjualannya kita tidak begitu tahu jadinya. Seperti saya sama teman yang di Bayar Dawa itu ada yang sering ngambil Gianyar sama gini, sama Bangli. Agak sulit soalnya. Memang tempo hari teman saya melayani gitu dari SMK. Tapi kan permasalahannya kan kita tidak berani lepas. Jelas paling tidak kalau dipakai belajar satu itu kan rusak deh. 1-2 kain itu pasti rusak deh. Jadi kalau waktu dia menerima itu ya kita cuman memberikan suatu begini loh prosesnya, begini caranya. Memang dia belajar, tapi kalau pembuatan motif sih tidak merusak. Cuman yang waktu merusak kan tenunnya. Karena kan dia belum tahu seberapa sih harus dikecarkan itu kan. Nah itu yang bikin dia rusak. Kadang-kadang dia berapa kali masuk benangnya itu tidak karena belum imbang, ya naik turun kadang-kadang begitunya alatnya yang masuk itu. Sehingga teman itu waktu itu saya sarankan ya paling tidak dia siap modal untuk benang itu. Dia siap modal untuk benang, nanti hasilnya ya silakan dibawa. Gitu waktu itu gitu loh. Cuman sekarang karena terlalu sibuk dia belum berhenti menerima. Ya.